Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari. Shalom, tema pada hari ini adalah kasih karunia yang memberi kesempatan kedua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sangat disarankan untuk secara pribadi kita membaca kitab Yosua pasal 7 dan pasal 8 sebagai dasar perenungan kita dan supaya kita lebih mengerti renungan singkat pada saat ini. Karena apa? Karena untuk memahami Yosua pasal 8, kita harus tahu apa yang terjadi di pasal 7. Bangsa Israel baru saja mengalami kekalahan yang memalukan di kota Ai. Mengapa itu terjadi? Karena mereka begitu sombong, meremehkan musuh, dan ada dosa barang-barang terlarang yang disembunyikan oleh Akan. Siapa Akan itu? Akan adalah seorang Israel dari suku Yehuda. Mereka dipermalukan, kehilangan rasa percaya diri, dan mungkin merasa bahwa penyertaan Tuhan telah berakhir. Namun di pasal 8, kita melihat pemandangan yang berbeda. Tuhan tidak membuang Israel, justru memberikan strategi baru yang cerdas untuk meraih kemenangan. Saudaraku, mungkin Anda saat ini merasa seperti bangsa Israel di pasal 7. Gagal dalam pekerjaan, jatuh di dalam dosa yang sama, atau merasa masa depan sudah tertutup rapat. Namun Yosua pasal 8 dimulai dengan kalimat yang luar biasa, yaitu janganlah takut dan janganlah gentar. Artinya Tuhan menawarkan kesempatan kedua dan menawarkan pemulihan bagi kita. Inilah inti dari kasih karunia. Tuhan tidak hanya mengampuni kesalahan kita, tetapi Ia memberikan kesempatan untuk menulis ulang cerita kita di tempat yang sama, di mana kita mungkin pernah gagal di hadapannya. Dalam ayat 21 disebutkan bahwa pasukan Israel sengaja memancing musuh keluar, lalu mereka berbalik untuk menyerang. Ini merupakan strategi yang sangat relevan dengan kehidupan kita masa kini. Di kesempatan pertama mereka maju dengan sombongnya. Di kesempatan kedua mereka maju dengan strategi yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan kedua menuntut mereka rendah hati, melepaskan ego, dan sepenuhnya bergantung kepada petunjuk ilahi. Kota Ai yang tadinya menjadi simbol kekalahan dan air mata bagi bangsa Israel kini menjadi tempat kemenangan yang besar. Saudaraku, dunia mungkin memberi label gagal kepada Anda, tetapi Tuhan memberikan label proses dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya bukan berarti kita bebas dari konsekuensi, tetapi berarti kegagalan kita tidak bersifat final.
Mungkin saat ini Anda merasa telah gagal total, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau kehidupan rohani. Kisah Yosua di Ai mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari kegagalan atau kesalahan kita. Dan kesempatan kedua adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Ingat hal ini, Tuhan tidak membuang orang yang jatuh. Tuhan justru mengulurkan tangan kasih-Nya untuk membantu mereka berdiri dan menang di tempat di mana mereka pernah gagal. Jadi saudaraku, jika hari ini Anda merasa berada di titik terendah, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kesempatan kedua untuk kita. Kegagalan kemarin adalah ruang kelas untuk pembelajaran, bukan vonis kematian. Jangan menyerah saudaraku, izinkan kasih karunia Tuhan memulihkan hidup kita dan majulah kembali dengan ketaatan yang baru dari Tuhan dan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Yang kualami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.